Oke, sambil kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas teknik pemeriksaan CT scan torak. Oke, CT scan torak. Pemeriksaan CT scan torak itu termasuk salah satu pemeriksaan yang paling sering dilakukan, terutama pada saat wabah COVID-19. Nah, beberapa tahun yang lalu, guna menegakkan diagnosa dan mengevaluasi respon terapi obat terhadap virus. Gitu. Tidak hanya pada saat pandemi, CT scan torak juga kerap dilakukan dalam keseharian pekerjaan kita sebagai radiografer. Jadi dulu pada saat COVID, itu CT scan toraks itu laris-larisnya gitu, karena kita kan memang belum ada obat untuk penyembuhan COVID ya pada saat itu ya. Jadi kita untuk mengevaluasi respon terapi itu kita selalu menggunakan CT scan. Seperti itu. Nah, CT scan toraks sendiri pada umumnya itu dilakukan dengan menggunakan window mediastinum untuk mengevaluasi struktur vaskuler dan window lung untuk mengevaluasi paru-paru. Nah, penggunaan media kontras itu hanya diperlukan untuk mengevaluasi jika adanya gangguan pada vaskuler, tumor, adanya massa, metastasis, dan kasus keganasan lainnya. Nah, ini mediastinum window dan sebenarnya adalah lung window gitu. Nah, perbedaan dari mediastinum dan lung window ini pada ketinggian yang sama itu pada mediastinum kita hanya bisa melihat struktur organ vital sekitar dari paru gitu, seperti ada aorta ascendent, aorta descendent, kemudian ada arteri arteri pulmonalis, kemudian di sini ada seperti gambaran lesi gitu ya, seperti kanker. Nah, sedangkan pada window lungnya kita bisa melihat track dari si bronkusnya, kemudian kita bisa melihat jika ada edema pada paru-parunya. Oke, kita bahas dulu untuk anatomi toraksnya. Toraks atau rangka dada itu tersusun dari tulang dan tulang rawan. Toraks berupa sebuah rongga berbentuk kerucut, di bawah lebih besar daripada di atas, dan di belakang lebih panjang daripada di depan. Nah, ini ya, toraks itu terdiri dari dua, torak kanan dan torak kiri. Nah, di dalam ada paru-paru yang dilindungi oleh kavum toraks. Yang pertama itu ada anatomi paru-paru. Nah, paru-paru terdiri dari dua paru-paru besar yang seperti spons dan terletak di setiap sisi rongga toraks. Paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus, yaitu lobus superior atau atas, lobus tengah atau medial, dan lobus inferior atau bawah, yang dibagi oleh dua celah di dalamnya. Nah, visura inferior itu memisahkan lobus inferior dan tengah, disebut visura oblik, dan ada juga visura horizontal yang memisahkan lobus superior dan lobus tengahnya atau medial. Nah, sedangkan pada paru-paru kiri, itu hanya terdiri dari dua lobus, yaitu lobus superior atau atas, dan lobus inferior atau bawah yang dipisahkan oleh satu visura oblik yang dalam. Ini ya, jadi ini ada garis pembaginya atau visuranya. Ini lobus lobus superior, medial, dan inferior. Kemudian pada paru kirinya hanya dua lobus, yaitu superior dan inferior. Lanjut ke anatomi jantung dan pembuluh darah. Nah, di dalam kavum toraks itu tidak hanya diisi oleh paru-paru, namun juga ada jantung serta pembuluh darah yang berada di sekitar paru-paru. Nah, jantung dan akar pembuluh darah besar tertutup dalam katup berdinding ganda yang disebut katup perikardial. Jantung terletak di posterior, corpus sterni, dan anterior T5 sampai T8 atau torakal ya. Nah, pembuluh darah besar di mediastinum adalah vena cava inferior dan vena cava superior. Sedangkan untuk
Untuk pembuluh darah arterinya itu ada aorta dan arteri serta vena pulmonalis besar. Nah, ini vena cava superior adalah vena besar yang mengambilkan darah ke jantung dari bagian atas, dan nanti ada vena cava superior inferior yang mengembalikan darah dari area tubuh bawah ke jantung. Sedangkan aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh, berdiameter kurang lebih 2,5 sampai 5 cm pada orang dewasa. Nah, aorta ini membawa darah ke seluruh bagian tubuh melalui berbagai cabang. Lalu, apa saja indikasi pemeriksaan untuk CT scan toraks? Itu yang pertama ada tumor benign maupun malignan, adanya pneumonia, tuberkulosis atau TBC, bronkiektasis atau cystic fibrosis, inflammation atau penyakit lainnya dari pleura, seperti pada selaput pembungkus parunya, tumbuh interstisial, dan penyakit paru kronik, serta kelainan kongenital. Untuk persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus ya jika pemeriksaan dilakukan tanpa kontras. Namun, jika dilakukan dengan menggunakan kontras, perlu dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal terlebih dahulu melalui lab darah berupa ureum, kreatinin, dan EGFR. Instruksikan pasien untuk berganti baju pemeriksaan dan melepas aksesoris kalung, bros, atau aksesoris jilbab pada pasien wanita ya. Dan benda logam lainnya harus dilepas terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan karena akan menyebabkan artefak. Karena pada pasien wanita jika dia menggunakan bra itu juga harus dilepas sama kayak kita mau melakukan pemeriksaan ronsen toraks seperti itu. Kemudian kita edukasi pasien untuk dapat mengikuti instruksi inspirasi tahan nafas pada saat pemeriksaan berlangsung. Jadi sama halnya seperti ronsen toraks, pada pemeriksaan CT scan toraks juga diperlukan instruksi inspirasi dan tahan nafas agar kafum toraks itu terbuka. Kemudian untuk kenyamanan pasien, karena ruang CT scan yang sangat dingin, itu boleh pasien diberi selimut. Nah, untuk alat dan bahan, itu yang digunakan pada CT scan toraks secara umum adalah pesawat CT scan ya, lengkap dengan komponen pendukungnya seperti media pencetak gambar, alat fiksasi, heat and armrest, kemudian selimut dan tabung oksigen jika diperlukan. Nah, untuk posisi pasien, pasien tidur supine atau tidur terlentang di atas meja pemeriksaan dengan posisi kepala berada di head and armrest. Nah, kemudian kita gunakan fiksasi seperti standing strap pada tangan pasien agar lebih nyaman. Kemudian kedua tangan di tubuh atau di atas dada, kedua tangan berada di atas ya. Mengarah ke atas. Nah, posisi pasien dapat dilakukan head first maupun feet first. Kemudian kita posisikan localizer itu setinggi coracoid atau cervical 4. Ini laser setinggi coracoid ya. Nah, kemudian untuk posisi itu kita bisa lakukan feet first maupun head first. Kalau pasien pakai kontras, itu lebih enak. Kalau pakai kontras itu lebih enak posisi pasiennya feet first gitu. Karena nanti kita akan menyambungkan sering injektor melalui pembuluh darah tangannya gitu. Kalau dia posisi head first untuk pemesan dengan menggunakan kontras, itu nanti akan sulit untuk memasuk obat kontras karena posisi tangannya di atas kita harus dari baliknya si gantry CT scan gitu.
Jadi untuk posisi bisa disesuaikan dengan kondisi pasien juga seperti itu. Nah, ini biasanya kalau sudah scan-nya torak polos, itu kita lakukannya di sini adalah head first, seperti gambar yang di bawah ini. Setelah strap tadi ini ya dipasang di tangannya ya, itu udah include di head rest-nya. Oke, lanjut scan user interface sudah dibahas kemarin. Kita lanjut ke registrasi pasien itu masih sama. Kita bisa registrasi pasien maupun patient query untuk ambil nama dari PACS. Pemilihan protokol. Nah, kemarin pada CT Brain kita klik area kepala. Nah, sekarang karena kita mau periksa CT torak, kita klik pada area toraknya. Kliknya itu di pinggir ya, atau di area paru. Kalau di tengah-tengah nanti kenaknya dia ke spine gitu. Nah, nanti setelah kita klik paru akan tersedia berbagai macam protokol dengan berbagai jenis kasus yang mau kita pakai. Itu ada torak rutin untuk torak polosnya, ini torak dengan kontras, terus ada torak TTB. TTB itu torak transtorak biopsi. Jadi untuk biopsi kalau dia ada CA atau tumor di paru-paru. Karena ini dia polos, kita pilih yang torak rutin. Untuk acquisition menu masih sama, ditampilkan menu yang sama seperti kemarin CT Brain kita pelajari. Untuk posisi pasien yang posisi tabelnya HF maupun FF, head first atau feet first, itu bisa disesuaikan dengan posisi pasien pada meja pemeriksaan. Ini berhubung dia torak polos, dilakukannya posisi head first, jadi kita pilih head first supine. Nah, untuk parameter topogram, kita lakukan scanning dari apex thorax hingga base thorax atau kedua sinus costophrenicus agar tidak terpotong. Ya. Ini batas atasnya apex, batas bawahnya sinus costophrenicus. Kemudian kita lebihkan dikit boleh. Untuk parameter scanningnya itu kita menggunakan topogram thorax dengan faktor eksposi 110 kV dan 60 MA. Range-nya 512 mm dengan total scan time 5,52 second. Table position bisa head first, bisa feet first. Choke positionnya antara posterior atau AP. Nih, posisi choke yang lagi nyala, sorry. Ini AP. Kalau kemarin kan brain kita pakai di lateral, bisa lateral kanan atau lateral kiri, gitu. Nah, kalau untuk ini kita bebas bisa pilih AP atau pilih PA juga bisa. Slice collimation 6 kali 0,6 mm, CTDI 0,01 mg dalam 32 cm, dengan total dosis 0,4 mg. Kemudian masuk ke parameter scanning. Nah, pastikan seluruh lapangan paru masuk ke dalam area scanning dari apex hingga base. Lalu bisa menggunakan parameter scanning, itu rutin spiral thorax dengan faktor eksposi 100 kV. MAS-nya itu efektif mas ya. Pada pasien yang ini itu pakainya di 77 mas. Gitu. Nah, untuk efektivitas sendiri dia akan otomatis berubah berdasarkan dari body habitus pasien. Gitu. Jadi untuk ciri scan yang baru sekarang memang kita tidak mengatur mas lagi. Jadi masnya akan otomatis keluar berdasarkan tebal si tubuh pasiennya. Kemudian pitch atau kecepatan meja kita menggunakan 1,5 dengan rotation time-nya 0,33. Sehingga total scan time yang kita dapatkan adalah 4 second. Gitu. Jadi biar tahan nafasnya nggak begitu lama, kita bisa pakai pitch table yang cukup cepat di 1,5. Slice collimation di 64,06 mm dengan scan direction-nya head to feet. Dan dihasilkan CTDA volumenya itu 4,21 mg dalam 32 cm dengan total dosisnya 134,0. Oke, ini sebenarnya ada video, tapi nggak mau play dia ya. Kita play manual aja berarti ya.
Sama seperti kemarin City Brain, di sini saya buatin teman-teman juga video tutorial untuk melakukan pemeriksaan CT scan thorax. Oke. Oke, diawali dari input data pasien, kemudian kita start application. Nah, nanti kita pilih nih, kita pilih thorax, kemudian kita pilih thorax routines, kemudian kita go. Setelah itu kita confirm jika sudah pas posisinya, kemudian kita go lagi, kita tunggu sampai start scan-nya berkedip. Nanti baru kita lakukan start scan. Nah, untuk start scan-nya kan 3,3 detik. Kalau dia belum selesai, tapi kita sudah dapat, itu bisa kita stop supaya tidak sampai bawah. Nah, nanti di sini akan ada pilihan My Exam Compass ini untuk merubah protokol secara otomatis. Jadi kita bisa memilih pasien karakteristik, gendernya female, kemudian pasien cewek ya. Kemudian di sini ada what is the breath hold capability of the patient. Di sini ada below 5 second sama above 5 second. Kalau kita pilih below 5 second, dia pitch table akan otomatis naik. Jadi di sini kita scanningnya di 3,9 detik gitu. Atau tadi kebacanya di alat 4 detik gitu ya. Nah, 4 detik karena tadi kita naikin range-nya. Nah, ini yang dose modulation itu yang saya bilang efektif mas keluar dari sini. Jadi di sini dia ngebaca area atas itu dia ada kedua shoulder sama tulang-tulang agak padat, jadi dia naik dosisnya. Kemudian pada area paru yang dia dominan berisi udara, dia akan turun dan akan naik lagi pada area diafragma abdomen. Itu. Ini namanya dose modulation. Nah, kemudian jika sudah ready, nanti kita klik go lagi. Ini proses scanning dimulai. Ada delay 6 detik dia untuk aba-aba tarik nafas tahan. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita tinggal kirim gambarnya ke PACS sama ke stasiun-stasiun lain yang diperlukan. Oke, selesai. Oke. Lanjut ke parameter rekonstruksi. Jadi setelah dilakukan scanning, akan didapatkan raw image data yang harus dilakukan rekonstruksi agar didapatkan gambar yang diinginkan. Jadi thin slice bisa kita gunakan untuk evaluasi dokter radiologi dan untuk keperluan rekonstruksi lanjutan. Sedangkan thin slice, selain thin slice, pada pemeriksaan CT scan thorax juga dilakukan rekonstruksi thick slice atau potongan tebalnya untuk keperluan cetak gambar atau cetak film. Nah, ada pun parameter rekonstruksinya itu ini ya. Jadi kalau kita tidak melakukan rekonstruksi, kita tidak bisa mendapatkan gambar yang kita inginkan atau gambar tidak bisa tampil karena dia masih dalam bentuk raw image gitu. Nah, di sini ada thin slice mediastinum sama thin slice lung. Untuk slice-nya sama ya di 1,0 dengan slice incrementnya 0,8. Widownya kita pilih mediastinum dan satu lagi lung kita sesuaikan. Kemudian kernel. Kernel kita gunakan BR40 soft untuk mediastinum dan BR64 sharp atau tajam untuk lung. Matrix sama di 512. Window width juga berbeda pastinya. Untuk mediastinum 435HU dan sentral 55HU. Sedangkan untuk window width lungnya itu di 1350HU dengan center minus 530. Sedangkan untuk thick slice kita tidak ada merubah parameter window kernel matrix maupun window width window level.
kita hanya merubah slice thickness dan slice increment itu di 10 mm. Nanti setelah kita lakukan rekonstruksi thick slice, itu kita bisa dapatkan tuh potongan itu kurang lebih dapatnya biasanya 30 gambar sampai 40 gambar. Jadi kita bisa cetak. Nah, ini hasil rekonstruksi citra. Ada window mediastinum dengan window lang. Nah, ini ya window mediastinum digunakan mengevaluasi patologi tumor paru yang melibatkan organ vital lainnya seperti aorta dan jantung. Sedangkan window lang digunakan untuk mengevaluasi patologi pada paru-paru yang pada paru-paru saja dan mengevaluasi bronkus serta segmen paru yang tidak terlihat pada windowing mediastinum. Jadi kalau mediastinum itu kita nggak bisa nih melihat segmen paru serta bronkusnya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana dia segmen superior, medial, maupun inferior. Nah, kalau pada windowing lung, kita bisa membedakan itu semua. Lanjut ke anatomi cross-sectional CT thorax. Di sini ada beberapa contoh dari anatomi cross-sectional CT thorax. Nah, pada potongan pertama, itu kita bisa melihat adanya dua paru ya, paru kanan dan paru kiri. Nah, di sini ada legendnya borders of lung segment. Yang garis warna biru adalah pembagi segmen paru, gitu. Nah, di sini ada paru, kemudian di sini ada esofagus, kemudian ada trachea, dan di sini ada pembuluh darah. Lalu lanjut di potongan berikutnya kita masih bisa melihat dua paru, jadi cukup luas ya parunya ya, hanya berubah pada area organ tengahnya karena ada jantung. Di sini ada arcus aorta dan di sini ada aorta descendens. Turun lebih ke bawah lagi kita akan mendapat potongan jantung. Nah, di sini ada borders of lung segments dan juga perikardium yang warna merah. Perikardium ada ruang pembungkus jantung. Nah, di sini kita bisa melihat ada right atrium, left ventricle, dan ada arteri pulmonari. Lanjut ke bawah lagi, kita akan melihat jantung bagian base. Nah, kemudian segmen juga akan lebih dibagi-bagi lagi. Sampai di bagian paling bawah akan bertemu dengan diafragma. Ada dinding diafragma yang nanti langsung bertemu dengan hepar atau hati atau liver. Kemudian ada gaster atau lambung, kemudian juga ada spleen dan ada aorta abdominalis. Lanjut ke patologi CT scan. Nah, ini untuk gambaran pneumonia dan COVID-19. Abnormalitas CT dada dengan prevalensi yang relatif tinggi pada COVID-19. Gambaran CT scan thorax non-enhanced atau tanpa kontras potongan aksial menunjukkan gambaran ground glass opacity bilateral dan pembuluh segmental dan subsegmental yang melebar. Terutama di sebelah kanan pada pasien berusia 70 tahun dengan hasil PCR positif untuk COVID-19. Nah, di sini kita bisa melihat air bronchiolis di sini pada mediastinum, dan pada dalamnya kita bisa melihat adanya gambaran-gambaran awan atau opasitas pada bagian ground-nya atau bagian bawah paru. Kelihatan ya bedanya ya, ini paru normal tuh kayak gini densitasnya, sedangkan paru tidak normal seperti ini. Lanjut ke lung cancer. Nah, adenokarsinoma terletak di perifer, jenis kanker paru-paru yang paling umum. Karsinoma sel squamosa terletak di bagian tengahnya. Nah, ini ada contoh. Pada windowing lung kita bisa melihat adanya mass atau massa
di sini ya di area parunya. Nah, kemudian di sini kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sehingga pembuluh darahnya enhance ya atau menyangat. Di sini kita juga bisa mengevaluasi ada mediastinal limfadenopati yang mengindikasikan adanya kanker di area paru. Lanjut ke fibrosis. Fibrosis paru terutama disebabkan oleh penyakit paru interstisial, penyebab ekstrinsik atau pekerjaan, dan intrinsik atau autoimun. Menghasilkan pola khas fibrosis yang berbeda, di mana apex atau dasar paru terpengaruh. Sebentar. Oke, lanjut. Lung fibrosis ya tadi ya. Nah, ini gambaran lung fibrosis ada honeycombing. Honeycomb itu tuh sarang lebah. Jadi ada gambaran seperti sarang lebah di paru-paru gitu. Jadi fibrosis itu kematian jaringan ya. Jadi ini paru-parunya itu mengalami kematian jaringan. Lanjut, di sini ada aortic dissection. Aortic dissection atau diseksi aorta terjadi ketika darah memasuki dinding aorta melalui robekan di tunika intima. Jadi itu terbelah ya, adanya jalur lumen palsu antara intima dan media. Nah, jika diseksi meluas ke arteri yang lebih kecil, misalnya koroner, karotis, dan subclavia, serta mesenterika, dapat menyebabkan iskemik pada area yang disuplai, yaitu pada area mesenterika internal, stroke, iskemik ekstremitas, iskemia usus. Serta tamponet perikardial juga dapat terjadi. Faktor utamanya adalah karena hipertensi. Jadi bisa dilihat ya di sini itu nih, ini bagian aortanya bulat, tapi di sini ada robekan dari si aortanya yang warna lebih ke abu-abu. Gitu. Lanjut ke layout printing film. Untuk mencetak film itu kita dapat menggunakan layout 5x8 supaya dapat 40 gambar, atau bisa juga disesuaikan dengan jumlah slides yang dihasilkan. Nah, karena tadi dia itu ada 2 windowing, medicine dan lung, itu kita print kedua-duanya gitu. Oke, lanjut artefak. Masih sama seperti pada brain, artefaknya nggak jauh-jauh beda, itu biasanya karena metalik artefak. Metalik artefak itu bisa disebabkan karena benda logam yang tidak dilepas. Ini contoh di sini ada masih ada mainan jilbab atau apa ya gitu, sehingga menyebabkan metalik artefak. Kemudian untuk motion artefaknya, contohnya pasien tidak kooperatif itu bisa menyebabkan motion artefak. Nah ini contoh, bagian diafragmanya itu jadi double atau berbayang karena dia bernafas pada saat scanning. Tidak hanya pada diafragma, terlihat juga pada area udara di usus itu juga bergerak. Oke. Untuk CT scan thorax sampai sudah selesai. Ada yang bertanyakan? Silakan.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau tanyakan, saya akhiri ya. Materi sudah saya kirim ke Yosia ya. Oke, terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. warahmatullahi wabarakatuh.